Sekali lagi, lebih elok dan enaknya dan beradabnya kita mulai acara ini, kami mengajak kepada jamaah untuk memerhatikan kami, ya, untuk fokus kepada tempat ini. Alhamdulillah kita sudah lengkap, penceramah kita sudah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, yang hadir di sini kurang lebih 1000 orang, ya. Tapi yang jawab salamku rasanya 10 orang. Maka saya ulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal bisifatil kamali muttashifa alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, telah kita ketahui bersama bahwa telah menghadap ilahi Rabbi, orang tua kita, ayah handa kita, orang yang paling banyak jasanya dalam hidup kita, almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Muhammad Mukhtar Noirjaya. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi, khususan ila ruh wal marhum wal maghfurlah Haji Muhammad Mukhtar Noirjaya, salamatan fil kubur. Amin. Salamatan fil kubur, salamatan fil kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang kami hormati, yang kita banggakan bersama, orang tua kita Bapak Al-Mukarram Mahathir Pelajar Profesor Dr. Haji Mansur Ramli. Semoga boleh diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh hadirin yang hadir, Al-Mukarram Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Profesor Dr. Ki Haji Muammar Bakri, seluruh bapak ibu hadirin, petinggi-petinggi, para pengurus Yayasan Wakaf Umi, para pengurus pembina Yayasan Wakaf Umi, para dosen, para orang tuaku yang tidak bisa saya sebut satu persatu semua namanya, tapi insya Allah kita semua diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengundang barakah, untuk bersama-sama mengundang berkah acara takziah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang alhamdulillah akan dilantunkan oleh qari kita Bapak Ustadz Dr. Aidil Sudarman MA. Kami mengingatkan kepada kita semua, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansituhu la'allakum turhamun. Apabila ayat sucinya Allah dilantunkan, apabila ayat sucinya Allah dibacakan, hendaknya kita semua diam supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada qari kita Al-Fadil al-an fal yatafaddal ilaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Barusan kita bersama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang alhamdulillah dilantunkan oleh qari kita Al-Ustaz Dr. Aidil Sudarman MA. Semoga kita mendengarkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang mendengarkan bisa termotivasi
untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita semua termasuk salah satu dalam golongan yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama masuk ke acara inti. Dan oleh karena itu sebelum kita bersama-sama mendengarkan nasihat kematian, ceramah takziah, kami mengingatkan kepada kita semua, mari kita fokus, mari kita betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai pada malam hari ini, dan semoga kita bisa membawa itu dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kepada Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Al-Mukarram Profesor Dr. Ki Haji Muammar Bakri LCMA Al-Fadil Al-An, fal yatafaddal ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar almarhum orang tua kita Haji Mukhtar Nurjaya, para hadirin hadirat, seluruh keluarga, seluruh sivitas akademika UMI, para sahabat almarhum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kepergian almarhum, seperti yang disebutkan dalam ayat, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, kita senantiasa mendapatkan kiriman salawat dari Allah dan mendapatkan rahmatnya. Jika kepergian almarhum orang tua kita Haji Mukhtar Nurjaya kita sikapi dengan ayat Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah, silakan Prof, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini ditimpa musibah, apalagi keluarga besarnya. Dan ketika ditimpa musibah, hanya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Orang yang berkata seperti ini ketika ditimpa musibah, maka Allah berkata, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan kirimkan salawat kepadanya. Jadi bukan hanya kepada Nabi Allah bersalawat, kepada orang yang ditimpa musibah lalu sikapnya mengembalikan, itulah namanya istirja. Kalau bahasa Bugisnya kira-kira artinya ipalesui laurifuange, itulah namanya istirja. Ni pamoter rangi mairi kareng Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul istirja. Siapa yang mengembalikan masalahnya, musibahnya kepada Allah, maka Allah bersalawat
dan Allah menurunkan rahmat-Nya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua berduka atas kepergian almarhum, seorang ayah, bukan hanya ayah dari anak biologisnya, tapi sungguh banyak anak-anak ideologis dari almarhum. Ayah yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-abun, al-ab atau al-ubuwah. Kalau bahasa Bugisnya ambo, kalau bahasa Makassarnya mangge, kalau bahasa Arabnya abun, biasa juga disebut dengan bakbah. Kalau dalam bahasa Arab, abun artinya antara lain dari sekian banyak terjemahannya, antara lain artinya ar-rijal awil katif, artinya betis. Jadi bapak itu adalah betis kita. Kenapa? Karena yang pertama memegang tangan kita untuk berjalan adalah seorang ayah. Maka ayah itu dinamakan dengan betis. Biasa juga disebut dengan tulang punggung, karena kekuatan untuk kita berdiri dan hidup sangat dipengaruhi oleh seorang ayah. Pot seperti bunga ini di hadapan kita semua, wadahnya itu namanya muttaka. Salah satu dari arti ayah. Jadi betapapun bunga itu kalau tidak ada potnya sebagai wadahnya, maka sepertinya orang yang tidak punya ayah. Itulah artinya ayah. Dan seorang almarhum Mukhtar Nurjaya berhasil memerankan dirinya sebagai seorang ayah. Bukan hanya ayah dari anak-anak biologisnya, tapi juga dari anak-anak ideologisnya. Betapa banyak orang-orang yang berhasil dari rahim Universitas Muslim Indonesia. Kenapa? Karena ada betisnya Umi, ada tulang punggungnya Umi, ada wadahnya Umi, yang hari ini betis dan wadah itu telah meninggalkan kita. Itulah arti satu dari sekian banyak arti seorang ayah. Orang tua dari almarhum, saya tidak tahu siapa namanya bapaknya Pak Muhtar ini. Ini gak sana, ya, Demparani. Barangkali Demparani ini tidak tinggi sekolahnya, tidak sampai profesor barangkali, tapi luar biasa orang tua seorang Demparani yang memilihkan nama buat anaknya dengan Mukhtar Nurjaya. 3 suku nama ini luar biasa maknanya. Mukhtar itu nama atau sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhtar artinya orang yang dipilih. Jadi manusia pilihan, itulah namanya Mukhtar. Lalu digandengkan lagi dengan Nur, Mukhtar Nur. Itu juga nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasa kita sebut anta nurun fauqa nurin. Kalau cahayanya matahari tidak seberapa. Malaikat Jibril tercipta dari cahaya
malaikat Jibril cahayanya tidak seberapa dibandingkan dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika Jibril Mi'raj bersama Nabi sampai ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, Jibril yang tercipta dari cahaya tidak mampu menembus Sidratul Muntaha dan berkata, kalau saya naik ke Sidratul Muntaha, saya pasti hancur berkeping-keping, sekalipun saya tercipta dari cahaya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tembus naik ke Sidratul Muntaha karena cahayanya Nabi lebih dahsyat, lebih kuat daripada cahayanya Jibril, lebih kuat, lebih dahsyat daripada cahayanya matahari. Bahkan dalam sebuah riwayat, semua makhluk tercipta itu karena cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasa kita dengarkan dalam kitab Al-Barazanji, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Saya bersalawat dan kirimkan salam kepada nur yang pertama tercipta dan yang pertama hadir. Maka nur itu adalah nama Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang pada kalian cahaya. Siapa yang dimaksud cahaya dalam ayat ini? Semua ulama tafsir mengatakan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata siapa namanya? Puan Marani. Puan Parani, Dem Parani. Ternyata Puan Parani memilihkan suku kata dari anaknya itu dipinjam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia jaya. Di tangannya Umi jaya. Dari rahim Umi banyak orang yang berhasil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Segala makhluk, terutama manusia, diciptakan oleh Allah dan telah ditetapkan takdirnya. Takdir yang Allah tetapkan kepada almarhum orang tua kita Mukhtar Nurjaya, usianya 80 berapa? 78. Usianya 78. Kalau saya dengarkan tulisannya atau saya baca tulisannya, ulasannya Prof. Mansur Ramli, usianya 78, tapi pengabdiannya melebihi dari umurnya. Kira-kira begitu, Prof. Ya? Setengah umurnya. Jadi lipat kali 2. Bahkan sebenarnya seumur dunia, bukan hanya setengah umurnya, bisa seumur dunia. Maka usia boleh 78, tapi umur hidup selama-lamanya. Imam Syafi'i umurnya hanya 60-an, tapi sudah ribuan tahun yang lalu Syafi'i meninggal, tapi masih disebut namanya. Berarti usianya Imam Syafi'i hanya 60-an, tapi umurnya sudah ribuan tahun, belum mati. Seorang Mukhtar Nurjaya mungkin usianya hanya 70-an, tapi selama Umi bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan bangsa, maka selama itu pula
seorang Mukhtar Nurjaya hidup. Selama itu pula seorang Mansur Ramli hidup. Selama itu pula seorang Abdurrahman Basalama itu hidup. Selama itu pula seorang Kiai Rahim Amin itu hidup. Jadi tidak ada matinya. Itulah namanya amal jariah. Amal yang tidak pernah terputus. Usianya guru kita, orang tua kita Mukhtar Nurjaya, Allah berikan anugerah semua fatrah dalam kehidupan manusia dia lewati. Sudah melewati masa anak-anak, masa lemah. Lalu kemudian almarhum sudah melewati masa kuat di umur 30 tahun sampai 40 tahun, disitulah masa kuatnya. Allah mengatakan, wa ja'alakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Jadi yang umur 20, umur 30 sampai 40 itu umur kekuatan manusia. Ibaratnya kalau bulan, nama bulan itu purnama umurnya 15, apa sekarang ini? Apa sekarang Pak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Sudah purnama Jumadil Akhir itu. Tapi kalau sudah masuk umur 60, masuk umur 70, berarti sisa 27 Jumadil Awal. Sisa 3 hari. Jadi yang sudah berumur, kita tomo yang tahu umur tadi, malak asebui. Ya. Almarhum ini melewati semua fatra itu. Melewati umur anak-anak, melewati umur dewasa, umur kuat, umur prima. Bayangkan almarhum itu, saya masih kecil, masih 3 kali. Umur beliau saya cek. Seingat saya berumur cek 1. Saya melihat beliau segar-segarnya sebagai aktivis. Cek. Satu, tes. Tes. Ya. Saya menyaksikan beliau di umur-umur kuatnya. Seorang aktivis kampus, aktivis umat, aktivis pendidikan. Dan kira-kira saya tinggalkan Indonesia menuju ke Mesir menggunakan rekomendasi beliau. Ada 2 tanda tangan dari tokoh kita, Bapak Mansur Ramli sebagai rektor waktu itu, lalu kemudian Pak Mukhtar Nurjaya sebagai ketua yayasan waktu itu. 2 tanda tangannya yang saya bawa untuk sampai ke Mesir. Kira-kira umurnya, silakan pakai. Kira-kira umurnya beliau waktu itu sekitar 40-50-an. Lalu setelah melewati umur kekuatan, beliau menikmati umur ketuaannya.
Mau ganti? Izin. Setelah beliau melewati umur kekuatannya sebagai aktivis, sebagai pejuang. Pejuang beliau ini banyak sekali. Pejuang di pendidikan, pejuang di dakwah, pejuang di politik, pejuang keumatan. Lalu beliau menikmati umur tuanya juga. Itu sudah menjadi takdir dalam kehidupan kita ini. Semua yang muda pasti tua kalau panjang umurnya, dan semua yang tua pasti mati. Jadi salah itu kalau ada bilang tambah muda ki kuliah, ai bote-bote gitu, mau jadi traktir barangkali. Tidak ada itu. Tambah muda ki kuliah, tambah hari orang tambah tua. Dan orang yang sudah tua pasti mati. Almarhum ini dia nikmati masa tuanya. Betapa banyak anak muda yang dia tidak nikmati masa tuanya, langsung mati. Jadi itulah anugerah Allah kepada almarhum. Umurnya semoga sampai hari kiamat. Selama Umi menjadi tempat pendidikan dan dakwah, maka selama itu umurnya seorang Mukhtar Nur Jaya masih hidup, seorang Rahman Basalama masih hidup, seorang Rahim Amin guru kita masih hidup, dan seorang Mansur Ramli yang semoga masih panjang terus umurnya, insyaallah. Kuat makan durian beliau ternyata. Kalah anak muda makan durian. Bapak Ibu sekalian, jamaah Tadhkiratul Maut rahimakumullah. Kita malam hari ini hadir bertakziah. Jadi takziah itu adalah turut merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga besar. Ini perintah Nabi. Nabi menganjurkan untuk turut bertakziah. Cuma model takziah kita ini modelnya bukan sama dengan takziahnya orang Arab. Kalau biasa kita ikuti takziahnya orang Arab, itu monoton. Hanya ada satu mengaji, yang lain dengarkan. Sampai pulang. 3 jam mengaji, yang lain mendengarkan. Kalau kita di sini sedikit di mengajinya, panjang ceramahnya. Tapi saya 10 menit lagi nih. Combine. Sebentar mungkin ada testimoni lagi. Itu gaya takziah orang Indonesia, khususnya orang Racing Center. Beda dengan gayanya Arab. Kenapa? Karena Arab yang mengaji orang Arab, yang mendengarkan orang Arab, yang dibaca bahasa Arab. Jadi biar 3 jam paham artinya. Tapi kita di Indonesia ini yang mengaji orang Jende Ponto, yang mendengarkan orang Sidenreng, yang dibaca bahasa Arab. Kalau 1 jam mengaji matin romana ki. Makanya dikondisikan model takziah dalam bentuk ceramah. Dan sesungguhnya takziah yang kita hadiri malam hari ini bukan hanya sekedar kita mendengarkan ceramah, mendengarkan lantunan ayat,
tapi juga kita berharap untuk mendoakan almarhum. Karena Nabi bersabda, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Ini hadis ini. Dan hadisnya hasan. Ada yang mengatakan sahih. Apa kata Rasulullah? Yero tomatetta. Orang mati itu senantiasa diuji di dalam kuburnya sab'an sampai 7 malam. Makanya biasa ada orang sampai 7 malam mendoakan orang matinya. Malam hari ini barangkali malam pertama kita hadir di tempat ini, sebentar kita kirimkan Al-Fatihah. Dan pasti Al-Fatihah dan doa yang kita kirimkan, kata Rasulullah, katabak, seperti parcel. Jadi hidangannya orang mati yang ada di kuburan itu adalah amal-amal mereka dan doa-doa dari orang hidup. Jadi ada 2 hidangannya orang mati, amalnya dan kiriman doanya orang hidup. Kita ini melewati 5 alam. Jadi alam pertama namanya alam arwah, semua roh hidup. Lalu yang kedua alam rahim, di mana kita berada 9 bulan di dalamnya. Apakah kita makan? Kalau tidak makan mati kita. Tapi makanannya beda dengan makanan kita di dunia. Ketika kita berada di dunia, supaya kita hidup, kita makan. Inilah makanan fisik kita. Dan nanti ketika kita berada di alam barzah, alam kubur, juga ada makanannya. Apa makanannya? Makanannya adalah amalan-amalan yang kita bawa, doa-doa dari orang hidup yang senantiasa dinanti oleh orang mati. Lalu kemudian di alam kubur kita hanya transit dan berziarah, lalu berpindah ke alam terakhir namanya alam akhirat. Jadi kalau ada orang yang bilang, biasa tong kita ikut-ikutan ini, mari kita antar jenazah almarhum ke tempat istirahatnya yang terakhir, bahaya itu. Kalau ada yang bilang begitu, mari kita antar jenazah ke tempat istirahatnya yang terakhir, bukan orang mukmin itu. Karena orang mukmin itu percaya ada akhirat. Kuburan itu bukan tempat terakhir. Jadi kalau ada yang bilang begitu, suruh syahadat cepat. Syahadat kok, jangan sampai mati kok nak. Ya sudah keluar dari Islam. Makanya Al-Quran mengatakan, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Coba Al-Quran menyebutkan 3 taraf keyakinan. Yang pertama ada namanya ilmul yakin. Yang kedua ada namanya ainul yakin. Dan yang ketiga namanya hakul yakin. Apa bedanya? Kalau saya tanya Bapak Ibu, percaya tidak bahwa di kuburan itu ada siksaan kuburan? Percaya tidak kalau ada akhirat? Karena kita sudah dengarkan dari ustadz, dari kiai, dari bacaan kita, dari kajian-kajian kita tentang adanya akhirat, tentang adanya siksaan kuburan, kenikmatan kuburan, maka kita yakin ada. Tapi keyakinan kita itu baru bertaraf ilmul yakin, berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau saya tanya Bapak Ibu, percaya tidak ada Burj di Dubai? Percaya tidak ada piramid di Mesir? Bapak bilang, saya belum pernah ke Mesir, belum pernah lihat piramid. Tapi percaya ada, percaya ada. Kenapa? Karena saya mendengarkan informasi dari orang yang sudah berkunjung ke sana, lihat berita, maka kepercayaan ibu tentang piramid itu namanya ilmul yakin. Sama
Kalau besok misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ke Monas, lalu besok ke Jakarta, berdiri di Gambir, lihat Monas, maka bapak berdiri di Gambir bukan lagi ilmu yakin, tapi ainul yakin, melihat langsung Monas dari dekat. Itu namanya ainul yakin. Kita sekarang ini Pak, belum masuk kuburan, maka orang yang berkeyakinan ada siksaan dan kenikmatan kubur, itu namanya ilmu yakin, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Baru nanti kalau orang sudah zurtumul makabir, dia sudah melihat ainul yakin. Jadi orang yang ada di kuburan sekarang ini kira-kira sudah berdiri di Gambir, baik katong ropale jasa Monas. Nanti kalau dia sudah masuk pencet liftnya Monas, itu namanya hakul yakin. Ya, jadi tahapannya begitu. Ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ibaratnya alam barzah itu menurut para ulama, dan itulah artinya barzakhun. Barzah itu artinya alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat, alam yang menghubungkan dunia dengan akhirat. Dia berada di tengah-tengah, makanya dikatakan barzakhun. Ulama mengatakan alam barzah itu adalah alam yang tidak bertepi, borderless. Kalau dunia ini Pak, ini kita hanya bisa merasakan, melihat karena ada panca indera. Ada indera yang membantu kita sehingga kita bisa menikmati dunia. Tapi ketika orang sudah meninggalkan dunia ini, maka indera yang panca tadi itu tidak berfungsi lagi, dan dia sudah berada di satu alam barzah yang tidak bertepi. Ibaratnya kalau dunia itu sama kalau masuk di studio TVRI, orang yang ada dalam TVRI itu tidak melihat penontonnya, tapi orang yang keluar dari studio melihat apa yang terjadi di dalam studio itu. Jadi kalau kita mau lihat agak gau na tolinoe, masuk ki polinoe, mate ki jolo. Kalau kita mau lihat, jadi orang tua kita Pak Mutaruja ini neta mana nih? Engkai anu, engkai prop, engkai mana nih? Jadi menyaksikan apa yang terjadi di dalam studio dunia, itulah namanya alam barzah. Karena itu kepergian almarhum sesungguhnya bagi kita orang yang beriman, keluarga dan kita semua sahabat-sahabatnya, bukan akhir dari hubungan kita. Justru kepergiannya almarhum semakin mendekatkan hubungan kita. Tidak boleh terpisah dengan alam, tapi justru dengan alam yang memisahkan kita itu, dengan doa-doa yang kita kirimi, semakin dekat kita dengan almarhum. Makanya Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur, orang diperdayakan dengan at-takatsur. Alias at-takatsur, saling berlomba-lomba memperbanyak. Nah, itu Al-Quran itu simpel sekali bahasanya. Memperbanyak apa? Bisa memperbanyak harta, bisa memperbanyak jabatan, bisa memperbanyak pendukung. Sekarang musim pendukung ini. Tamamanan, alhaakumut takatsur. Bisa juga memperbanyak istri. Alhaakumut takatsur. Jadi takatsur apa yang dimaksud? At-takatsur yang dimaksud di situ lalai dari kewajiban kita. Islam tidak pernah melarang kita memperbanyak harta, tidak. Semakin banyak hartanya orang, semakin berpotensi melakukan kebaikan, wakaf dan seterusnya. Umi itu bisa begitu karena ada orang kaya yang mensupport. Kalau orang miskin mana peko caranya? Bagaimana kita bisa bangun itu Umi yang besar begitu kalau orang miskin semua?
Hanya orang kaya yang bisa membangun begitu. Berarti kita tidak dilarang kaya, tapi yang dilarang adalah terperdaya dengan kekayaan. Nasabak sapak ki, pendukung sapak ki, harta, sehingga kita lupa dengan salat, lupa dengan kewajiban zakat dan seterusnya. Itu yang dimaksud alhaakumut takatsur. Kapan berhenti itu? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau dia berziarah ke kuburan. Apa artinya? Berziarah di situ bisa ada dua maknanya. Berziarah mati tapi baru dapat pisau yasan at-takatsur. Makanya Nabi bilang, kalau ada orang yang memiliki 2 tambang emas, lalu ditanya lagi masih mau kok tambang yang ketiga, selama masih kado kepalanya, ditanya sudah diimpus itu, sudah diopname, sudah di apa, ditanya masih mau kok tambah lagi 1 tambang emas, pasti bilang yo. Ya itu kapan berhenti pakai iyo? Masuk di kuburan baru berhenti pakai iyo. Kenapa Allah mengatakan ziarah ke kuburan padahal dia masuk di kuburan? Itu artinya kuburan itu hanya tempat transit sementara saja, ziarah saja. Nanti ada akhirat, alam terakhir. Ada juga ulama mengatakan ziarah kuburan yang dimaksud itu adalah orang hidup yang pergi belajar tentang kematian di kuburan. Itu yang tidak terperdaya dengan at-takatsur. Makanya Nabi bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dulu saya pernah larang kau ziarah kuburan, sekarang kau pergi ziarah kuburan. Kenapa? Tudzakkirukumul maut. Karena kalau kau pergi ziarah kuburan, kau ingat tentang kematian, sehingga kau tidak terperdaya dengan at-takatsur. Makanya Fatimah hampir setiap Jumat meminta izin kepada Nabi kita untuk menziarahi pamannya Nabi Sayyidah Hamzah di Madinah. Hampir setiap Jumat. Aisyah hampir setiap saat. Nabi hampir setiap malam. Jadi Nabi itu ziarah kuburnya Pak, malam jam 3 sendiri. Jadi kalau mau ikuti ziarahnya sunnahnya Nabi, pergi di Borwanging, di mana itu jam 3 malam sendiri. Itu baru sunnah asli itu. Aslinya sunnah itu hampir setiap malam. Tapi kan susah, kita mendekati susah, apalagi menyamai sangat susah. Untungnya ada budaya. Nah ini bagusnya budaya ini. Itu budayanya orang Bugis Makassar. Sebelum masuk Lebaran atau sebelum Ramadan, joka masyarakat kubur jolo. Setelah puasa, belum pergi ziarah, pergi dulu ziarah kubur, baru pergi ziarah. Mau nanti pesta anaknya, pergi dulu ziarah kubur, sudah lagi pesta, pergi ziarah kubur. Itu namanya budaya. Untungnya ada budaya ini Pak. Coba kalau tidak ada budaya ini, tidak ada orang pergi ziarah kubur. Padahal ada hadis mengatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana barran lahu. Ini hadis hasan ini. Ada yang mengatakan sahih. Siapa anak yang pergi ziarahi kuburan orang tuanya, itu berarti anak itu berbakti kepada anak orang tuanya. Karena anak itu ke kuburan pasti baca doa, pasti baca Al-Fatihah, pasti baca Yasin, pasti baca. Berarti kalau nak bacakan doa, ayat-ayat orang tuanya, itu berarti baktinya anak kepada orang tuanya. Tidak ada kata akhir. Dan Allah berfirman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang mati itu tidak terpisah dengan alam. Bahkan kematiannya akan nanti dipertemukan dalam alam keabadian. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, saya cinta kepadamu sepanjang hidup sampai mati, ya sampai mati saya cinta kepadamu, nanti mati yang memisahkan kita, itu salah itu.
nanti kematian yang memisahkan kita, salah lopoi. Apa yang benar? Justru kematian yang akan mempertemukan kita dalam alam keabadian. Apa kuncinya? Bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatam. Ada visi yang sama, ada misi yang sama yang mengikat ideologi itu. Itulah yang mempersatukan kita. Jadi kalau dalam Al-Quran kan nanti kita itu dipanggil di hari kemudian sesuai dengan grup-grup kita. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nanti manusia itu dipanggil sesuai dengan imamnya. Jadi kalau dilihat di situ sudah ada Mikir Rahim Amin, ditanya mana grup Umi? Masuk semua itu. Berarti ada di situ Pak Kerahim Amin, ada mi para hamba salama, ada mi para Mutanujaya. Maka semua alumni UIM, Umi. Kau Umi sama aja. Itu Tonji juga ketuyasannya. Ya, itu semua akan berkumpul. Dan karena itu mudah-mudahan kita semua hadir di tempat ini, kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga bacaan Al-Fatihah dan doa-doa yang kita kirimkan menjelma menjadi bingkisan yang dinikmati almarhum di alam kuburnya. Ala hadiniya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalj wa naqqihi kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma taqabbal hasanatihi wa tajawaz an sayyiatihi. Allahumma taqabbal hasanatihi wa tajawaz an sayyiatihi. Allahumma taqabbal hasanatihi wa tajawaz an sayyiatihi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan saja kita bersama-sama mendengarkan nasihat kematian, ceramah takziah yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Al-Markaz Islami, Rektor UIM Universitas Islam Makassar Al-Mukarram, Profesor Dr. K. Haji Muammar Bakri LCMA. Semoga kita mendengarkan bisa banyak-banyak mengingat kematian, karena Nabi bilang, umatku yang paling pintar, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Mari kita bersama-sama, sebelum saya menutup acara takziah ini, mari kita bersama-sama mendengarkan testimoni dari guru kita, orang tua kita, ayahanda kita, Al-Mukarram Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SE MSI. Beliau merupakan ketua pembina Yayasan Wakaf Umi dan juga alhamdulillah merupakan keluarga terdekat dari almarhum orang tua kita Haji Muhammad Muhtar Nurjaya. Tafadhal Pak Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kakandaku yang saya sayangi, Profesor Dr. Haji Mansur Muhtar MA beserta segenap keluarga, Al-Mukarram Profesor Dr. Muammar Bakri MA yang tadi memberikan tausiah kepada kita. Ada Ketua Pengawas Yayasan UMI Profesor Dr. Sarim Malongi, ada Rektor UMI, para Wakil Rektor, para Dekan, para pimpinan, ya, dan segenap sivitas akademika UMI, ada Kepala LL Dikti,
wilayah 9 Sultan Batara, ada Prof. Jasrudin, mantan Kepala Dikti, ada Prof. Dr. Kadir, yang sekarang ini mantan Dirjen di Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Ada, saya lihat dulu. Ada yang punya Klaro, ya. Ada pengurus yayasan Prof. Hambali, ada Prof. Basri Moding, ada Kakandaku Dr. Andes Ridwan, ada Prof. Askin, mantan Hakim Agung, ada Profesor Indreyan, ada Profesor Majedah. Masih Indreyan kan, masih belum sebulan ya, jadi masih. Dan banyak petinggi, ada rektor-rektor, rektor apa lagi namanya? Unasman di Sulawesi Barat, dan banyak lagi profesor-profesor yang hadir, alhamdulillah. Perkara keluarga, handai tolan yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya diminta memberikan testimoni, padahal sebenarnya pengabdian almarhum Pak Mokhtar Nurjaya itu jauh lebih daripada masa pengabdian saya. Saya baru menyelesaikan di teknik industri, beliau itu sudah menjadi calon DPRD Kota Makassar P3. Saya yang kampanye, ya. Saya datangkan Barlian Taharahap, rumah saya hancur dilempar oleh dipimpin Pak Camat, padahal Pak Camat itu sepupu 2 kali saya gitu ya. Dulu masanya begitu ya, kalau ada di luar Golkar habis lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah, beliau almarhum terpilih, ya, Mas Suraya terpilih jadi anggota DPRD Kota Makassar. Saat itulah lalu sering ke rumah saya almarhum. Saya masih kerja di PU, lalu bersama almarhum Pak Basalama selalu menggoda saya. Dibilang, oh Adinda, kayaknya kau tidak cocok itu kerja di PU. Saya bilang, dulu PU itu jaket kuning, terkenal di daerah-daerah itu. Tapi beliau, kalau kau jadi dosen di UMI, saya yakin lebih terkenal gitu ya. Alhamdulillah dengan ajakan itu, saya pindah ke UMI. Ya. Dan semakin dekat bergaul dengan almarhum, dan beliau itu sangat piawai sekali untuk mengelola keuangan. Ya. Setahu saya masih mahasiswa, beliau sudah menjadi kepala Biro Keuangan, Administrasi dan Keuangan di UMI. Ya, dalam kondisi yang sudah lewat masa sakaratil maut ya, tapi dananya masih sangat terbatas. Beliau bisa mengelola sedemikian rupa dalam kondisi seperti itu sehingga UMI bisa berkembang sampai sekarang ini. Ya, akhirnya sejak tahun 84 sampai 94, maka di UMI itu ya, maaf Mas Suraya, ada Prof. Sabrin Wahid juga ya hadir di sini, dikenal sebagai 4 sekawan. Almarhum Pak Basalama sebagai rektor UMI, saya yang paling muda, masih gondrong-gondrong sedikit, jenggot tebal ya, diangkat sebagai wakil rektor 1. Beliau almarhum sebagai wakil rektor 2. Almarhum Pak Jobar Bima sebagai wakil rektor 3. 4 sekawan ini alhamdulillah tinggal 1 orang. Ya, saya tadi biasa dengan Prof. Syarif Marloin, saya katakan kayaknya ini apa giliran saya kayak ini ya. Insya Allah mudah-mudahan masih panjang umur. Ya, beliau
luar biasa ya. Sangat piawai. Piawainya itu betul-betul secara administratif. Saya sebagai wakil rektor 1 itu mau mengeluarkan saja dan akademik untuk bayar dosen itu lama dicoret-coret dulu. Ya, ini apa memang wajar, ini patut dan sebagainya ya. Sehingga memang sumber daya kita itu di UMI bisa dikelola dengan baik karena kepiawaian beliau itu. Itulah sebabnya beliau selama itu selalu menjadi wakil rektor 2 ya. Karena memang sejak almarhum Pak Hijaz Yunus ya, Ketua Yayasan Pak Fadilurang almarhum ya, sampai almarhum Pak Salama, memang beliau dipandang orang paling tepat untuk mengelola administrasi dan keuangan di UMI ya. Lalu kemudian karena ini sebenarnya misi keumatan juga, Prof. Muammar Bakri itu beliau itu ikut mencalonkan diri DPR RI dan berhasil, wakil dari PKB. Perbincangan saya dengan Pak Salam almarhum, beliau katakan begini, sebenarnya saya ini bukan kepentingan politik ya, tapi saya adalah kepentingan umat gitu. Saya ingin ada juga di DPR RI yang memikirkan memang kemaslahatan umat kita untuk membangun peradaban Islam yang baik di Indonesia. Bahkan beliau sampaikan kepada saya begini, alhamdulillah ya, saya di DPR itu kalau Jumat tidak ada hatibnya pasti ditunjuk ya. Mana itu mantan wakil rektor UMI itu harus khotbah gitu ya. Jadi dia katakan di situ ya kita tunjukkan bahwa alhamdulillah walaupun saya anggota DPR tapi juga bisa juga dipanggil sebagai al-mukarram gitu ya. Saya pikir alhamdulillah. Jadi beliau memang sampai menjadi anggota DPR RI, lalu kembali di UMI menjadi rektor di UMI ya. Lalu kemudian saya menggantikan beliau sesuai proses yang berlangsung ya. Lalu beliau menjadi ketua yayasan gitu ya. Waktu itu memang kami berbincang-bincang berdua dengan beliau. Saya katakan begini, saya ini masih muda, saya ini masih suka jalan kemana-mana gitu ya. Nampaknya diperlukan untuk, waktu itu saya sebagai ketua yayasan wakaf UMI, saya hanya kurang lebih hampir setahun, saya berbincang dengan beliau, saya katakan, nampaknya itu kita ini lebih pantas, lebih cocok ya menjadi ketua yayasan gitu. Lalu dia katakan, kalau begitu kamu mau kemana? Saya bilang, insya Allah saya jadi ketua pembina gitu ya. Ya supaya ketua pembina itu tidak ada urusannya macam-macam ya. Dan alhamdulillah dengan itu juga, kesepakatan itu seperti itu juga ya. Saya waktu itu ditelepon Pak stafnya Pak Bambang Sudibyo ya. Lagi apa? Sekarang masih rektor, enggak lagi Pak, selamat jadi menteri ya. Jadi apa sekarang? Ya saya pembina Pak, duduk-duduk manis saja. Ya kalau begitu ke Jakarta gitu ya. Jadi nampaknya kita mengambil keputusan-keputusan yang ikhlas ya. Nampaknya ada hikmahnya yang terbaik seperti itu. Ya sampai di akhir sekalian beliau menjadi ketua yayasan wakaf UMI dan bisa mengelola ya, mempersiapkan sarana prasarana yang begitu sangat cepat sekali berkembang ya, bukan hanya pengadaan gedung-gedung ya, tetapi juga mengisi dengan peralatan-peralatan laboratorium dan sebagainya ya, dan kepiawian ya untuk memanage semua itu. Alhamdulillah ya. Itulah sebabnya kami di UMI ini ada kesepakatan secara tidak resmi bahwa memang beliau sekalipun sudah sakaratil maut, kita berjanji untuk tidak mengganti beliau, tidak menghentikan beliau ya. Tapi akhirnya dalam keadaan sakit, beliau memang menulis secara resmi yang menyampaikan kepada kami bahwa dalam kondisi seperti ini, saya sudah sakit seperti ini, lebih baik saya mengundurkan diri ya.
dengan pertimbangan kondisi kesehatan beliau, kami di UMI sepakat untuk menerima pengunduran diri beliau. Lalu kemudian kami sepakat untuk mengangkat, bukan berarti karena istrinya, tapi karena memang yang paling pantas, yang memenuhi persyaratan, yang bisa menjadi Ketua Yayasan Wakaf UMI adalah Profesor Dr. Haja Masrura Muchtar MA sampai sekarang ini. Oleh karena itu, saya kemarin di masa katakan begini, umur beliau 78 tahun, tapi lebih dari setengah umur beliau itu diabdikan mengabdi kepada umat Muslim Indonesia. Sejak mahasiswa itu bukan mementingkan dirinya sendiri. Saat itu sakratil maut UMI. Sakratil maut UMI, pemerintah mengalihkan Fakultas Agama dan Kemasyarakatan UMI itu menjadi IAIN. Padahal itulah fakultas program studi yang paling maju di UMI saat itu. Diambil oleh IAIN. Maka UMI sakratil maut. Bahkan sudah ada suara-suara UMI ditutup saja. Lalu oleh almarhum bersama almarhum Prof. Abdurrahman Masalama dan kawan-kawan yang lain itu berjuang sedemikian rupa menghubungi para tokoh-tokoh yang ada di Makassar ini, mulai dari gubernur, wali kota, panglima dan segala macam, bagaimana membantu supaya UMI tidak ditutup. Ya. Dan akhirnya dan bantuan semua itu ya, keterlibatan wali kota, bahkan wali kota, presidium waktu itu Ahmad Dar Saharudin ya, itu menjadi ketua yayasan ya. Sampai beliau selesai di UMI juga seperti itu, menjadi dosen dan staf di UMI, dalam keadaan beliau pernah katakan kepada saya bersama alumni bahasa lama ya. Dia bilang, alhamdulillah ketika saya rektor di UMI, beliau katakan begini, alhamdulillah ya, sekarang UMI ini sudah ada yang bisa dibelanja-belanja, ada yang bisa juga dibagi-bagi ya. Dulu dia bilang, bayangkan saja bersama Pak Muchtar, Pak Basalama itu 1 sen pun dikasih tidak ada gitu ya. Mau bayar dosen, ternyata kedua beliau inilah bersama kawan yang lain ini berkelana lagi kemana-mana mencari bantuan untuk bisa membayar dosen dan staf sekalian itu. Luar biasa ya, semangat untuk memajukan ini, semangat untuk mengembangkan sedemikian rupa tanpa mementingkan kepentingan pribadi ya. Kalau saat itu mungkin dia bisa saja berusaha apa segala macam mencari kesempatan-kesempatan yang lain, tapi demi mempertahankan UMI ini ya, alhamdulillah sampai sekarang ini semua kita nikmati bersama. Bukan hanya Civitas UMI, tapi saya kira hampir seluruh masyarakat kita Indonesia ini bisa menikmati kehadiran Pas Muslim Indonesia. Oleh karena itu tadi Al-Mukarram yang memberikan tausiah kepada kita, ini semua insya Allah menjadi amal jariah oleh beliau ya. Ya, boleh dikatakan bahwa beliau karirnya sejak mahasiswa menjadi dosen, menjadi kepala biro, menjadi wakil rektor, menjadi ketua yayasan, bisa dikatakan alhamdulillah bersih tanpa ada cacat gitu. Tanpa saya sebagai adik, sebagai pelanjut mempelajari semua itu, saya katakan alhamdulillah ya. Ya, orang seperti inilah yang mestinya kita warisi ya, untuk melanjutkan perjuangan beliau, sifat-sifat karakter almarhum seperti itu, yang kemudian insya Allah ini membuat motivasi, membuat dorongan, membuat aset kita untuk bisa mengembangkan UMI lebih jauh ya. Kiprah beliau di politik juga seperti itu ya, sehingga boleh dikatakan dari Civitas UMI ini ya, kedua beliau ini almarhum Pak Basalama dengan almarhum Pak Muchtar Nurjaya ini adalah tokoh yang betul-betul menghidupkan UMI sampai sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini karena saya juga sebenarnya keluarga dekat ya, jadi Profesor Masrura ini adalah kakak sepupu saya gitu ya. Tapi bukan berarti nepotisme, enggak ya. Karena ketika pemilihan ketua yayasan oleh Masrura memang yang kita perhatikan adalah siapa mantan rektor. Jadi di antara pengurus memang
hanya beliau yang mantan rektor, sehingga beliau lah yang paling patut untuk karena sejarah kita di UMI seperti itu. Sejak Abdurrahman Wasalama mantan rektor menjadi ketua yayasan, ya. Lalu Pak Muhtar juga adalah mantan rektor menjadi ketua yayasan. Saya juga alhamdulillah pernah menjadi ketua yayasan, semantan rektor menjadi ketua yayasan. Sehingga sekarang juga alhamdulillah seperti itulah kira-kira dinamika dan apa namanya yang ada di UMI, sehingga beliau juga Profesor Haji Musra Muhtar sekarang ini menjadi ketua Yayasan Wakaf UMI. Bukan pertimbangannya karena istri almarhum Pak Muhtar Nurjaya, tapi betul-betul karena prestasi dan kepatutan, kepantasan untuk memimpin Yayasan Wakaf UMI. Pada akhirnya Bapak sekalian, saya sebagai ketua pembina Yayasan UMI ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak sekalian atas seluruh partisipasi, seluruh dukungan sejak almarhum sakit sampai pemakamannya kemarin dan sampai takziah hari ini. Besok insya Allah sampai malam yang ketiga bisa hadir di tempat ini kalau tidak ada urusan yang penting yang lain, ya. Dan juga pada kesempatan ini saya atas nama pembina UMI juga sebagai keluarga memohon sekali lagi kepada Bapak sekalian untuk memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah dalam interaksi dengan Ibu sekalian selama ini. Mudah-mudahan dan maaf itu tadi akan lebih memperlancar dan mendapat tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saya sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini benar adanya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mari sekali lagi kita mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Muhtar Nurjaya, sekaligus kepada para tokoh, para penggiat, pimpinan, para dosen dan kawan Universitas Muslim Indonesia yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda? Masih mau bicara? Tadi itu bukan slip of the tongue dari Prof. Muhammad Bakri menyebut UIM gitu ya. Memang UIM hurufnya kan sama sebenarnya ya. Terbalik-balik saja gitu ya. Jadi dan memang UMI dan UIM ya dulu Pak Yusuf Kalla menjadi ketua pengurus Yayasan Wakaf UMI juga. Sekarang beliau menjadi ketua pembina di UIM. Saya pembina di UMI, pembina juga di UM. Jadi itu juga ya. Hurufnya sama. Jadi bukan karena slip, ya memang karena sama antara UMI dan UM. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama menutup acara takziah ini, kembali lagi kami mengajak, kembali lagi kami mengundang kepada seluruh wazumratal mukminin mukminat, kepada Bapak Ibu jamaah takziah sekalian, untuk bersama-sama menghadiri lagi besok takziah malam kedua. Takziah malam kedua almarhum orang tua kita, ayahanda kita, orang yang paling banyak jasanya dalam hidup kita, almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Muhtar Nurjaya. Atas nama keluarga mengucapkan jazakumullah khairan katsira, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktunya untuk datang takziah orang tua kita. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul waliyyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.